Shalom saudara, kita bertemu kembali setelah selama 3 minggu berturut-turut tidak bersama dengan saudara karena sedang dalam perjalanan di Indonesia sehingga sulit untuk melakukan siaran secara online maupun rekaman. Dan bersyukur saat ini kami masih di tempat hotel karantina, tinggal sehari lagi dan bersyukur untuk semua berjalan dengan baik dan diharapkan besok sudah bisa keluar dari tempat karantina atau hotel karantina ini. Nah, saat ini saya ingin berbagi dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-29, dan ini merupakan doa daripada jemaat mula-mula pada waktu itu. Dikatakan demikian, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Doa ini mereka naikkan di tengah-tengah penganiayaan yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Orang percaya bertambah jumlahnya cukup pesat setelah Pentakosta, dan dalam Kisah Rasul dicatat ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat, dan sesudah itu mereka terus melakukan pertemuan-pertemuan ibadah, dan makin jumlahnya makin Tuhan perbanyak. Dan melaluinya, khususnya pemuka-pemuka agama merasa mereka tersaingi, maka mereka mulai menangkap Petrus dan Yohanes dan kemudian diadili. Sehingga dalam pengadilan itu, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul, bagaimana Petrus dan Yohanes ditekan supaya tidak memberitakan nama Tuhan Yesus, namun Petrus dan Yohanes tetap pada pendirian. Bagi mereka tidak mungkin mereka tidak berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Setelah Petrus dan Yohanes dilepaskan, mereka menceritakan apa yang sedang terjadi dan sudah terjadi kepada saudara-saudara seiman. Dan kemudian mereka mendengar itu, respon mereka berdoa bersama-sama. Dan pokok doanya sangat jelas, bagaimana memberitahukan kepada Tuhan, bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu, tapi inilah komunikasi di dalam doa. Mereka berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami." Permintaan mereka di tengah-tengah ancaman itu adalah, "Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Sudah jelas ditekan, dianiaya, supaya tidak memberitakan firman, tapi justru pokok doanya minta keberanian untuk memberitakan firman. Saya yakin bahwa orang-orang percaya pada waktu itu bukan tidak butuh selamat, tidak butuh rasa aman. Mereka membutuhkan itu. Tetapi yang mereka pikirkan ketika ada tantangan dan penganiayaan seperti itu adalah justru mereka lebih mengutamakan apa yang Tuhan pesankan untuk memberitakan Injil. Karena itu yang mereka doakan yang paling utama, bukan Tuhan lepaskan kami dari penganiayaan dan tantangan, bukan Tuhan berikan kami keselamatan, sekali lagi bukan mereka tidak butuhkan, tapi yang mereka prioritaskan dalam doa adalah berikan keberanian kepada kami untuk memberitakan firman-Mu. Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 31, di situ dikatakan, "Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani." Jadi mereka bukan hanya bisa minta kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan. Setelah Tuhan berikan kekuatan, Roh Kudus turun, mereka pun memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa memiliki kerohanian dan mental yang luar biasa seperti ini? Dibandingkan dengan keadaan orang-orang Kristen, orang-orang percaya zaman sekarang ini, dalam keadaan situasi yang sulit, justru
pokok doanya lebih cenderung memikirkan keselamatan diri sendiri, lebih memikirkan apa yang terjadi dan apa yang perlu dialami untuk diri sendiri daripada memfokuskan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bisa dibayangkan, pokok doa orang Kristen yang didominasi oleh minta berkat, minta kesehatan, berkat bagi keluarga, berkat dalam pekerjaan, berkat di dalam segala macam kehidupan. Tetapi hampir tidak pernah pokok doa seperti ini muncul. Berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jangankan minta keberanian untuk memberitakan, bahkan sudah hampir dilupakan tugas kita sesuai dengan pesan Tuhan Yesus. Sebelum naik ke surga, dia berkata, dan kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi pertanyaan yang muncul dalam benak saya, dalam pikiran saya adalah, mengapa murid-murid orang percaya pada waktu itu memiliki kerohanian dan mental yang luar biasa seperti ini? Setelah saya merenungkan, kemudian saya diarahkan untuk melihat apa yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Saya ingin membacakannya. Di sana dikatakan sangat jelas firman Tuhan. Kisah 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Rupanya pengajaran para rasul ini sangat mempengaruhi pertumbuhan rohani mereka, sangat mempengaruhi pola pikir mereka, sangat mempengaruhi pertumbuhan rohani mereka untuk menghasilkan kualitas iman yang berbeda dengan zaman sekarang. Saya yakin bahwa yang diajarkan dan ditekankan para rasul itu tidak lepas dari apa yang Tuhan pesankan dalam Matius 28 ayat 19-20, itulah amanat agung. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan itu diingatkan kembali sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, untuk mereka menjadi saksi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan saya yakin bahwa penekanan pengajaran para rasul itu berfokus kepada bagaimana mereka mentaati amanat agung, mentaati supaya mereka memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Inilah yang mempengaruhi pola pikir. Zaman sekarang seringkali pemberitaan firman lepas dan seringkali kurang untuk menekankan tugas orang Kristen untuk menjadi saksi. Bahkan lebih banyak, khotbah-khotbah zaman sekarang adalah lebih cenderung khotbah-khotbah tentang janji Tuhan yang memberkati, janji Tuhan yang menolong, penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan sebagainya. Saya tidak katakan itu salah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau khotbah atau isi pengajaran hanya berkisar kepada hal-hal hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita, maka tidak heran pada akhirnya kita menjadi orang Kristen yang akhirnya hanya berfokus kepada diri sendiri. Bahkan jemaat Tuhan akhirnya terbiasa dan membiasakan diri untuk mencari sesuatu yang mengenakkan hati. Makanya tidak heran ketika datang ke gereja yang dicari adalah supaya diberkati. Segala sesuatu berkaitan berfokus kepada diri sendiri, tetapi pelaksanaan firman Tuhan dilupakan. Bukan itu tidak penting, bukan itu tidak perlu. Tapi kalau kita hanya diberikan pengajaran seperti itu, maka pengajaran-pengajaran yang menyangkut perintah Tuhan, yang menyangkut bagaimana Injil diberitakan, menyangkut amanat agung, seringkali kita merasa berat dan kemudian ditinggalkan begitu saja.
Mari saudara, kita harus sadar. Firman Tuhan mengatakan, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Perhatikan, bukan hanya pengajaran yang hanya memenuhi otak kita, tetapi bagaimana melakukannya. Makin banyak yang kita tahu tentang firman Tuhan dan makin sedikit yang kita lakukan mengakibatkan kita menjadi orang-orang Kristen tidak beda dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat yang hanya bisa menilai tapi tidak pernah melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena hanya berfokus kepada pengajaran. Pengajaran memang penting. Diajar firman Tuhan memang penting. Tapi kalau tidak sampai untuk dilakukan, maka pengajaran itu akhirnya menjadi hal yang hanya sebagai nilai untuk menilai apa yang orang lain lakukan, bukan untuk diri sendiri. Bahkan dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tadi saya sebutkan, porsi mana di dalam firman Tuhan yang lebih banyak diberikan kepada kita. Tubuh kita memerlukan vitamin. Makanya ada istilah 4 sehat, 5 sempurna. Dan semua itu dibutuhkan. Bayangkan kalau kita hanya memakan makanan yang hanya kita suka. Saat ini banyak makanan yang enak, tapi belum tentu sehat, bukan? Kalau kita hanya berfokus kepada makanan yang enak, maka yang tidak enak kita tidak makan, dan akhirnya merusak tubuh kita sendiri, bukan? Bahkan seringkali makanan yang terasa tidak enak, rasanya pahit, kita hindari. Padahal itu seringkali berguna bagi kesehatan kita. Nah, porsi yang sering kita terima, bahkan kita membiasakan diri untuk menerima adalah yang enak-enak, yang menghibur, yang menguatkan, yang mengangkat kita, janji-janji penyertaan Tuhan. Sekali lagi, bukan itu tidak kita butuhkan. Tetapi kalau itu yang kita hanya terima dan yang kita harapkan, sedangkan yang firman Tuhan yang sulit, kita tidak mau perhatikan, tidak mau lakukan, maka hidup kerohanian kita menjadi pincang dan menghasilkan kualitas rohani tidak seperti orang Kristen mula-mula pada zaman itu. Makanya tidak heran di tengah kesulitan sedikit saja, belum ada penganiayaan, kita sudah menjadi orang Kristen yang begitu cengeng, nangis di hadapan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan seperti ini dan sebagainya. Kenapa? Karena kita biasakan diri hanya menerima pengajaran-pengajaran untuk menyenangkan diri kita, telinga kita, rohani kita. Kita tidak biasakan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu, saudara-saudara, mari kita melihat apa yang kita terima selama ini. Mari kita seimbang. Apalagi zaman sekarang, kita bisa mendapatkan begitu banyak khotbah di internet. Kita bisa memilih pendeta yang kita suka, yang lucu, yang memberkati, dan sebagainya. Tetapi pendeta-pendeta yang keras, yang menegur, dan sebagainya, kita skip, kita lewatkan. Padahal belum tentu itu tidak berguna bagi kerohanian kita. Mari kita seimbang. Kita sadari, jangan sampai ketika kesulitan-kesulitan terjadi, kita baru sadar ternyata kualitas iman kita adalah kualitas iman yang sangat keropos. Mengapa? Karena kita biarkan diri kita menjadi orang Kristen yang Kristen hanya penonton, yang tidak pernah melakukan. Orang-orang Kristen pada zaman itu, mereka pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa, bahkan mengancam nyawa mereka. Tapi doanya luar biasa. Berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini doa yang zaman sekarang dibilang doa cari gara-gara, doa cari sulit. Tetapi doa seperti ini yang sudah jarang muncul dalam ucapan kita. Di tengah-tengah pergumulan Anda saat ini, pernahkah Anda terus berpikir, Tuhan berikan aku kesetiaan, supaya aku tetap setia di tengah kesulitan ini,
supaya aku tetap percaya, supaya aku bisa menjadi saksi Tuhan kepada orang lain dan bisa menolong orang yang mengalami pergumulan yang sama. Kalau doa seperti ini juga muncul dalam kehidupan Anda, maka saya yakin Anda bukan hanya menjadi pendengar, Anda bukan hanya menjadi penonton, tetapi Anda juga mulai belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dikuatkan oleh firman Tuhan, menerima janji Tuhan, penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membiasakan diri, memaksa diri untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga kita memiliki iman dengan kualitas super, yang dalam keadaan apapun tidak membuat kita lupa akan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.